Retakan. Dengan suara lembut, makhluk abadi yang baru saja muncul dengan sikap ramah tamah terlempar dengan keras ke peron seperti boneka, menyebabkan asap dan debu naik. Dia langsung jatuh. Kelopak mata Jiang Sang berkedut. Yang Jian segera menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, Daji, yang matanya selalu kosong, memiliki warna di dalamnya. Warga Sang sekitarnya saling berpelukan. Li Changshu melambaikan tangannya dan pecahan segel surga, ditelan oleh alam semesta. Dia menyimpannya dengan cara itu dan bersiap untuk kembali untuk mengisi kembali kekuatan 5 elemen bumi di Gunung Xiaoqiong. Paman Cangan. Neza kecil menginjak roda angin api dan bergegas. Wajah Li Changshu yang sebelumnya tanpa ekspresi mengungkapkan senyuman. Ketika Neza terbang di depannya, dia mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya. Pergi dan panggil tuanmu dan yang lainnya. Mereka ada di barat daya. Ah. Neza setuju dan tidak bertanya mengapa dia memanggil tuannya dan yang lainnya. Dia menginjak roda angin api dan bergegas ke barat daya. Li Changshu mempertahankan penampilan aslinya, tetapi kekuatannya membuat para pembudidaya Ki Refinement tidak dapat mengangkat kepala mereka. Dia tidak mendarat dan berkata, Yang Jian, pindahkan platform ini ke hutan belantara di luar kota. Yang Jian, pindahkan platform ini ke pinggiran kota, pastikan itu tetap sama. Oke, Yang Jian menjawab dengan tegas. Sosoknya melompat turun dari panggung dan dia berteriak dengan dingin, jangan khawatir. Dia berteriak dengan dingin, semua orang di atas panggung, jangan bergerak. Setelah mengatakan itu, dia menginjakkan kaki kirinya ke tanah dan menekan tangan kanannya ke depan, seluruh platform, bersama dengan lempengan batu setebal 30 kaki dan tanah di bawahnya, terus naik ke langit. Jiang Sang, kelompok penabuh genderang, dan Zhou Chen bahkan tidak merasakan getaran apapun. Yang Jian memegang pulau abadi, dengan satu tangan dan terbang ke langit, perlahan menuju ke luar kota, manusia kota Chaoge belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Semuanya berlutut di tanah dan memanggil yang abadi. Itu adalah fenomena alam yang sangat umum bagi manusia untuk mengagumi yang abadi. Li Changshu menatap Dewi Roh Api dan berkata, kamu juga bisa ikut. Dewi Roh Api buru-buru membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Paman Tuan Changgeng. Oke, jawab Li Changshu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terbang keluar dari kota Zaoge di atas awan dengan tangan di belakang. Setelah beberapa saat, panggung tinggi berdiri kokoh di tepi hutan. Li Changshu duduk bersila di udara, menunggu dengan tenang di peron tinggi. Seluruh basis kultivasi Guang Chengzi disegel. Saat ini, dia sedang berbaring di depan Daji, tidak bisa bergerak sama sekali, roh dan jiwa primordialnya telah kehilangan persepsi mereka tentang dunia luar. Itu setara dengan makhluk fana yang pingsan. Yang Jian menyilangkan tangannya dan berdiri di sudut peron seperti dewa pintu. Pada saat ini, Jiang Sang melihat ke kiri dan ke kanan. Dia hanya bisa menenangkan para pejabat Zhou yang hampir mempermalukan diri mereka sendiri, dan membiarkan para penabuh genderang di atas panggung bertindak sebagai penjaga. Harus dikatakan bahwa setelah mengalami dunia fana selama bertahun-tahun, Jiang Sang sekarang adalah guru besar yang berkualitas. Dia punya cara untuk menyuruh orang berkeliling, namun, ketika tatapan Li Changshu mendarat di Jiang Sang, sedikit kemarahan melintas di matanya. Karma negatif. Karma negatif yang melingkupi jiwa esensinya telah mempengaruhi masa hidupnya. Itulah reaksi yang ditimbulkan oleh Abyssal Pil. Guang Chengzi telah dengan paksa membuat Jiang Sang menanggungnya dan memutuskan jalan abadi Jiang Sang yang tidak stabil. Sejak saat itu dan seterusnya, bahkan jika Jiang Sang melakukan perbuatan baik di masa depan, dia tidak akan dapat menghindari melakukan perjalanan ke neraka 18 tingkat ketika umurnya habis. Dia hanya bisa membangun kuil nanti untuk mendapatkan pahala dari persembahan dupa untuk menyeimbangkan karma negatif. Kali ini, Guang Chengzi, bahkan paman tuan kedua tidak bisa menyelamatkannya. Jika aturan surgawi tidak melibatkan kakak tertua, aturan surgawi tidak diperlukan. Sebenarnya, dari sudut pandang tertentu, Li Changshu juga sangat berkonflik. Melindungi pengadilan surgawi melindungi dao surgawi. Melindungi dao surgawi meningkatkan kesulitan memperbaiki dao surgawi di masa depan. Namun, Li Changshu memiliki standarnya sendiri. Dia tidak akan melepaskan prinsipnya karena itu. Sebaliknya, dia akan menemukan solusi yang lebih andal dan komprehensif. Menyentuh reinkarnasi tuannya menyentuh prinsip itu. Secara langsung memberi makan apa yang disebut pil abadi kepada prajurit fana menembus standar perilakunya. Astaga! Dia telah melakukan banyak upaya untuk melindungi Dewi dan umat manusia dalam pertempuran antara dia dan Dao Surgawi. Dia tidak ingin mereka menyerang atau melibatkan mereka. Bila perlu, mereka dapat membantu Dao Surgawi. Bukankah itu karena dia ingin membalas budi kepada senior Suiren? Bukankah itu karena dia terlahir sebagai manusia dan merasa marah saat melihat manusia berjuang di dunia primordial dan digunakan sebagai persembahan dupa? Bukankah itu karena dia tidak punya pilihan selain meminta Suiren Senior untuk membantu dan menyebabkan Suiren Senior mati? Dia merasa bersalah. Guang Chengzi tahu bahwa dia sangat menghargai umat manusia.
Li Changshu menghancurkan iblis kuno, berpartisipasi dalam ekspedisi umat manusia melawan surga, merencanakan kontrak abadi, dan pemisahan makhluk abadi dan manusia, untuk dunia fana di benua selatan, dan membuat sejumlah besar aturan surgawi dengan manusia sebagai intinya, sekolah Chan melihatnya. Mengapa dia melakukan semua itu? Ras manusia. Guang Chengzi sangat pintar dan licik. Bahkan kekuatan tempurnya adalah yang terendah di antara kakak tertua dari 3 sekte. Namun, dia menggunakan keterampilan liciknya untuk menutupi kekurangan itu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu itu? Bagaimana mungkin dia tidak mengerti itu? Ketika Li Changshu duduk di Gunung Xiaoqiong, dia melihat Guang Chengzi membawa utusan Wei Ziki ke Kamzhou. Dia melihat bahwa Guang Chengzi ingin Jiang Sang menggunakan Abyssal Pil, jika bukan karena hati Dao jernihnya menekannya, tekanan darahnya akan naik. Untuk menyenangkan leluhur Dao dan Dao surgawi, dia menyerah pada intinya dan mengabaikan apa yang disebut reputasinya yang kaya. Apa yang dilakukan sekolah Chan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat melihatnya? Li Changshu hanyalah anggota keluarga dari Sekte Dao. Dia selalu bersikap sopan kepada sekolah Chan karena persahabatan yang mendalam antara gurunya, paman guru kedua, dan paman guru ketiga. Dari perspektif lain, dia akan melihat kesengsaraan besar pemberian Tuhan di sepanjang jalan. Seluruh sekolah Chan tahu bahwa ada masalah dengan Randeng, tetapi mereka menggunakan nama, Randeng adalah wakil hierarki kehidupan kuno guru, untuk membiarkan Randeng melakukan apapun yang dia inginkan, menyebabkan banyak konflik antara sekolah Chan dan sekolah Jie untuk puluhan ribu tahun. Sekolah Chan berpikir bahwa mereka brilian dan membiarkan Randeng yang disalahkan. Nyatanya, semuanya diam-diam disetujui oleh paman tuan kedua, penguasa surgawi dari permulaan primordial. Sebenarnya, Randeng, Wen Su, dan murid sekolah Chan lainnya, yang terlihat bermasalah, adalah bidak catur dari Sekte Barat. Li Changshu telah memperoleh kekuatan dan dukungan dari gurunya. Dia dengan cerdik menarik pengadilan surgawi dan Sekte Barat menjadi oposisi, menyebabkan Sekte Barat menjadi partai anti surga, dan menekan Sekte Barat. Sekolah Chan memiliki semua jenis sikap yang tidak jelas dan perilaku yang ambigu. Dia adalah penghalang di lautan darah. Dia tidak mau untuk tidak bertarung dan menghentikan Yang Jian dari menghancurkan Sekte Barat. Ketika sekolah Jie menghancurkan Sekte Barat, dia masih harus menggunakan nama keseimbangan untuk membantu Sekte Barat. Dia benar-benar mentolerir sekolah Guang Chengzi dan Chan terlalu lama. Apakah pemisahan 3 orang murni kuno benar-benar hanya konflik yang disebabkan oleh perekrutan murid? Tidak, itu hanya sesuatu yang suka dibicarakan oleh dunia primordial. Sebelum Li Changshu menjadi Dewa Emas, dia sudah memahami konflik di baliknya. Itu adalah konflik mutlak antara Grandmaster of Heaven Hierarch dan Heavenly Lord of Primordial Beginning. Saat itu, ketika dia merencanakan, dia akan menggunakan beberapa simbol untuk menggantikan 6 orang suci. Nama kode Heavenly Lord of Primordial Beginning adalah Night Light Cup, dan nama kode Grandmaster of Heaven Hierarch adalah keranjang bambu. Sebenarnya, tidak ada arti khusus. Grandmaster of Heaven Hierarch tidak mewakili apapun. Murid-muridnya seperti 4 lautan. Menurut naskah asli penganugerahan Tuhan, pada akhirnya tidak akan ada banyak murid yang tersisa. Dia tidak akan bisa bertahan. Arti dari Night Light Cup lebih sederhana. Itu adalah cangkir. Logikanya sederhana. Ketika penguasa awal primordial surgawi menerima murid, dia melihat latar belakang dan keberuntungan mereka. Siapa yang memutuskan latar belakang dan kekayaan mereka? Dao surgawi. Ketika Grandmaster of Heaven Hierarch menerima murid, dia mengajar mereka terlepas dari latar belakang mereka. Dia melihat afinitas dan bakat mereka dan menganjurkan kesempatan bertahan hidup untuk semua makhluk hidup. Apa yang dia lakukan? Dia tidak menganggap serius Dao surgawi. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk merebut kesempatan bertahan hidup bagi makhluk hidup terkutuk dan memberikan jalan menuju umur panjang bagi para pembudidaya penyempurnaan Qi yang tidak beruntung. Ketika kesengsaraan pemberian dewa besar baru saja meletus, kesulitan yang dihadapi sekolah Jie adalah tidak ada harta yang dapat menekan keberuntungan mereka. Keberuntungan murid-murid mereka tidak stabil dan mereka dapat dengan mudah berubah menjadi abu dalam kesengsaraan besar. Siapa yang menentukan nasib seseorang? Itu juga Dao surgawi. Keberuntungan mewakili pengakuan Dao surgawi makhluk hidup. Itu terkait negatif dengan perlawanan yang dihadapi makhluk hidup di dunia. Semakin tinggi keberuntungan, semakin kecil resistensinya. Logika tersembunyi di baliknya adalah bahwa hanya makhluk hidup yang diakui oleh Dao surgawi yang bisa hidup selamanya. Makhluk hidup yang tidak dikenali oleh Dao surgawi harus layu. Penguasa awal primordial surgawi memahami logika itu dan mengikuti surga. Grandmaster of Heaven Hierarch juga memahami logika itu. Dia melihat makhluk hidup itu dan merasa kasihan. Dia berdiri di depan mereka dan berkata, "Ikuti saya dan jadilah orang suci. Ikuti aku dan kamu akan menjadi orang suci. Aku bisa melindungimu." Apa yang disebut kesengsaraan penganugerahan dewa besar hanyalah pengepungan dan penindasan Dao surgawi terhadap para pembudidaya penentang surga.
Itu hanya pemutaran makhluk hidup oleh Dao Surgawi. Mereka yang mematuhi takdir akan hidup selamanya. Mereka yang tidak mematuhi takdir akan berubah menjadi abu. Di permukaan, pemisahan tiga yang murni adalah karena konsep menerima murid. Namun, kedua orang suci itu telah menempuh dua jalan yang berbeda. Itu adalah perbedaan yang tak terhindarkan yang disebabkan oleh kepribadian mereka yang sangat berbeda. Saint of Taeking diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia menerima seorang murid dan tidak memberinya nama. Dia menyaksikan tiga alam dengan tenang dari 9 langit. Dia tidak peduli dengan perbedaan cita-cita kedua adik laki-lakinya atau konflik antara sekolah Chan dan sekolah Jie, dia hanya peduli tentang apakah makhluk hidup di dunia akan sepenuhnya ditekan oleh Dao Surgawi dan keaktifan roh sejati di tiga alam. Itulah mengapa Li Changshu berkata bahwa gurunya telah mewarisi kehendak Dewa Pangu. Sebenarnya, dengan kata lain, dia mengatakan bahwa penguasa awal primordial surgawi telah bertentangan dengan kehendak Dewa Pangu. Dao Surgawi dan leluhur Dao telah mencuri buah Dao Surgawi. Grandmaster Surga Hierarki, dia sedikit impulsif dan tidak bisa melihat situasi secara keseluruhan. Li Changshu tidak pernah ingin menyebutkan masalah itu, tetapi lingkungan yang dia hadapi sangatlah sulit. Itu memang sangat sulit. Leluhur Dao secara pribadi telah tiba di Gunung Xiaoqiong dan dengan sengaja bertarung dengannya begitu saja. Bahkan, dia memaksanya untuk membuat pilihan. Dia bisa menyerang sekarang atau segera pergi. Leluhur Dao menggunakan nyawa orang-orang yang terkait dengan Gunung Xiaoqiong untuk mengancamnya agar mengambil keputusan. Leluhur Dao menggunakan nyawa Yun untuk mengancamnya untuk membuat keputusan. Kosongkan Dao Heart Restart. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya dan menatap Guang Chengzi, seringai mengejek muncul di bibirnya. Mengapa Guang Chengzi tiba-tiba melompat? Faktanya, itu karena Guang Chengzi telah dihancurkan oleh ajaran sekolah Chan, penguasa awal primordial surgawi, dan Dao Surgawi. Dia menggunakan itu semua untuk kebaikan sekolah Chan, untuk meyakinkan dirinya sendiri, tetapi dia melakukan sesuatu yang mengikuti Dao Surgawi. Dao Surgawi dan leluhur Dao telah mencapai tujuan mereka. Guang Chengzi telah ditarik keluar oleh leluhur Dao untuk menjadi target, memaksa Li Changshu untuk berurusan dengan Guang Chengzi, menyebabkan sekte Dao terpecah dan menyelesaikan kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan penganugerahan dewa. Dalam hal kejahatan, Guang Chengzi dan Dao Surgawi memiliki perpecahan 30-70. Saat ini, leluhur Dao pasti sedang duduk di hutan bambu ungu, menyaksikan pemandangan ini sambil tersenyum. Li Changshu tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Itu karena leluhur Dao telah merasakan bahwa dia ingin menciptakan pertemuan Chan dan Jie sehingga leluhur Dao menghasut Guang Chengzi untuk memaksanya pergi terlebih dahulu. Inti dari sekolah Chan dan sekolah Jie sebenarnya adalah sekolah Jie yang menarik sekolah Chan untuk melawan langit. Setiga potong dari tiga yang murni dan kapak ilahi pembelah surga adalah suatu keharusan untuk membantai surga. Serangan Dao leluhur kali ini adalah satu-satunya kesempatan yang dia miliki sebelum dia meninggalkan dunia primordial dan melakukan serangan balik. Apakah dia dapat meningkatkan peluangnya untuk menang atau tidak menjadi 80% atau bahkan 90% tergantung pada apakah dia dapat memaksa paman master kedua untuk muncul atau tidak dan memperjelas pendiriannya. Jika penguasa surgawi dari permulaan primordial telah memilih jalan tiga orang murni melawan surga, dia tidak perlu pergi. Jika penguasa surgawi dari permulaan primordial masih menggunakan alasan, keberuntungan, dan latar belakang sebagai alasan, dia hanya bisa membuat paman guru kedua dan paman guru ketiga benar-benar menentang satu sama lain dan menghilangkan fantasi tidak realistis paman guru ketiga. Dengan cara ini, itu juga akan meningkatkan peluang keberhasilan untuk rencana selanjutnya. Mulai sekarang, hanya ada dua kubu di dunia purba. Ya Tuhan, roh, Tuan Taibai Jinsing. Suara Jiang Sang terdengar dari bawah. Li Changshu, yang sedang memikirkan hal-hal penting itu, menunduk dengan dingin. Jiang Sang gemetar dan hampir berlutut. Li Changshu dengan cepat menenangkan diri dan tersenyum hangat pada Jiang Sang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Guru Agung Jiang? Aku tidak berani, Jiang Sang buru-buru membungkuk dan terbang setinggi 5 kaki di atas awan. Dia menyatakan bahwa dia sedang berbicara dengan Li Changshu sebagai kultivator penyempurnaan Qi dari sekolah Chan. Jiang Sang berkata, Tuan Taibai Jinsing, bolehkah saya bertanya mengapa Anda tiba-tiba menyerang kakak senior Guang Chengzi? Apakah karena kakak senior Guang Chengzi ingin menyerang rekan Taois Huoling? Dewi Roh Api, yang bersembunyi di samping, langsung bersemangat ketika mendengar itu. Dia menatap Li Changshu dengan antisipasi di matanya. Li Changshu berkata, ya dan tidak. Apa maksudmu? Jika kakak senior Guang Chengzi diizinkan untuk membunuh murid keponakan Huoling, aku khawatir akan ada pertempuran besar antara sekolah Jie dan sekolah Chan hari ini. Kesengsaraan besar pemberian Tuhan belum diisi. Sudah ditakdirkan bahwa banyak makhluk abadi akan berubah menjadi abu hari ini, namun, itu hanya alasan mengapa saya membuat keputusan cepat untuk menghentikannya. Itu berhenti ketika saya menghancurkan segel surgawi.
Saya menangkap senior brother Guang Chengzi karena Abyssal Peel. Jiang Sang tidak bisa membantu tetapi tertegun. Kenapa kau? Aku sudah menonton. Namun, saya dihentikan oleh seorang tokoh penting saat itu. Aku hanya bisa menonton. Li Changshu tersenyum pada Jiang Sang dan berkata, tidak perlu bertanya. Jika Anda ingin menginterogasi Daji, lanjutkan. Namun, lebih baik menunggu. Ini belum hidup. Jiang Sang memandang Daji, kebetulan, Daji juga menatapnya. Mata yang terakhir dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Kemudian, dia mendapatkan kembali kejelasan dan menundukkan kepalanya dalam diam. Li Changshu berkata dengan lantang, aku sudah mengirim jiwa di Sin ke panggung penganugerahan dewa, itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Ketika platform penganugerahan dewa membentuk tubuhnya, itu memberinya tingkat kultivasi dari dewa yang sempurna. Di masa depan, sebagai dewa abadi dari pengadilan surgawi, dia bisa menjadi hampir abadi, dia akan jauh lebih nyaman daripada raja masa lalu dari bangsa Sang. Mata Daji berkedip. Dia masih menundukkan kepalanya, tetapi senyum menawan muncul di bibirnya. Jiang Sang bertanya, Tuan Taibai Jinsing, jika Daji terbunuh, dapatkah dia pergi ke panggung penganugerahan dewa? Belum tentu, kata Li Changshu dengan tenang. Masalah ini belum diputuskan. Mari kita hukum Guang Chengzi dulu. Menghukum. Jiang Sang tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Menghukum kakak tertua sekolah Chan. Di mana Hierarch of Chan School dan gurunya akan menempatkan wajah mereka. Di arah barat daya, aliran cahaya terbang. Mereka terlihat agresif, tapi sebenarnya mereka terbang lebih lambat dari yang lain. Di timur, bahkan lebih banyak aliran cahaya yang keluar, dan gelombang tekanan yang familiar telah dilepaskan. Sekolah Chan telah muncul, reruntuhan menara Zai Xing. Gumpalan cahaya keemasan perlahan melayang di langit biru dan berubah menjadi Dewi Perang Pengadilan Surgawi dengan baju besi. Yukin Genya mendarat di lantai hangus dan menatap mayat yang masih duduk bersila dan bersandar pada pedang, dia hanya bisa mendesah pelan. Nenek moyang berkata, meskipun ada penyesalan dan kekurangan, saya mengorbankan diri saya untuk melindungi integritas saya dan tidak mempermalukan kaisar manusia. Saya akan melindungi putra ketiga Anda, Zigeng. Meskipun dinasti Sang telah kehilangan takdir kaisar manusia, kuil leluhur akan bertahan. Nama saya Genya. Qi adalah keponakan saya. Anda adalah keturunan paling menonjol yang pernah saya lihat dalam 1000 tahun terakhir. Begitu dia selesai berbicara, angin sepoi-sepoi bertiup. Mayat yang hangus perlahan runtuh menjadi tumpukan pasir kelabu. Seperti pepatah, sulit untuk kembali ke pedesaan saat senja. Ekspedisi timur untuk memperluas wilayah dan mengumpulkan budak. Ada beberapa keindahan di istana raja. Mu Ye adalah pahlawan di tengah hujan malam. Dia tidak ingin pergi ke timur untuk membakar bintang-bintang. Namun, yang terakhir telah menetapkan ritus Zhou dan dikutuk oleh para sarjana Konfusius selama berabad-abad. Tai yang sempurna tidak pernah merasa ada sesuatu di dunia ini yang dapat menempatkannya dalam dilema. Akan lebih sulit dan sulit untuk melanjutkan. Ketika dia menghadapi ketidakadilan, dia hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Dia akan merasa sangat puas. Namun, hari ini, dia menemuinya. Ini, apa yang harus saya lakukan? Kakak tertua, Guang Chengzi, orang abadi nomor 1 di istana Jade Void, sedang berbaring di peron. Dia tidak tahu apakah dia mati atau hidup. Apa artinya menjadi pintar untuk kebaikan diri sendiri? Kakak tertua hampir seperti itu kali ini. Sekolah Chan memiliki rencana lengkap untuk mendukung bangsa Zhou. Setiap langkah sangat jelas. Mereka ingin menjadi, masuk akal, dan, lancar, membiarkan keabadian sekolah Jie mengisi keberuntungan kesengsaraan besar. Namun, kakak senior Guang Chengzi telah mengasingkan diri selama beberapa hari dan tiba-tiba berubah pikiran. Dia secara langsung mengganggu pertempuran antara bangsa Sang dan bangsa Zhou. Dia bahkan tidak ragu untuk berkomplot melawan salah satu orang yang paling disayangi oleh saudara muda Changgeng. Tai yang sempurna tidak dapat memahami apa yang dilakukan Guang Chengzi, tetapi dia yakin bahwa Guang Chengzi tahu apa yang dia lakukan dan tidak dikendalikan oleh malapetaka. Namun, apa yang bisa dia lakukan hari ini? Sejumlah besar makhluk abadi dari sekolah Jie telah bergegas, pemimpinnya adalah Taois Duo Bao, diikuti oleh Dewi Roh Penyu, Peri Qiong Qiao, dan wanita abadi berjubah putih, Yun Xiao, yang dapat mengendalikan situasi tiga alam dengan satu kalimat. Apa yang bisa saya lakukan? Tai yang sempurna tersenyum pahit. Dalam hal kecerdasan, setelah kakak senior Guang Chengzi jatuh, dia, 12 dewa emas yang menduduki peringkat 5 besar dalam semua aspek dan peringkat 3 besar dalam hal kekuatan keseluruhan, berdiri untuk memimpin, semuanya, jangan cemas. Taois Wensu mengirim transmisi suara. Kakak senior Guang Chengzi telah ditahan oleh kakak muda Changgeng. Dengarkan pengaturan saya nanti. Ayo selamatkan kakak senior tertua dulu. Biro, sudut mulut Tai yang disempurnakan berkedut beberapa kali. Wajahnya menjadi gelap dan dia sengaja terbang lebih lambat. Dia bahkan menarik Yuding yang sempurna mundur beberapa langkah. Biarkan dia. Suka dan duka dari yang abadi tidak terhubung. Saya hanya merasa bahwa orang ini sangat berisik.
Dia mendengar guntur bergemuruh di depannya. Lebih dari 1000 keabadian sekolah Jie adalah yang pertama mendarat. Mereka dengan sengaja mengguncang alam semesta dan menciptakan keributan. Yang abadi dari sekolah Chan, yang jumlahnya jauh lebih lemah dan memiliki tingkat kultivasi rata-rata yang lebih lemah, bahkan lebih tertekan. Saat ini, teriakan burung bangau bergema dari cakrawala. Seorang lelaki tua berambut putih dengan buah persik umur panjang di dahinya menginjak punggung bangau putih dan terbang bersama beberapa lelaki tua berambut putih lainnya. Begitu Lao Dao muncul, yang abadi dari sekolah Chan tampak percaya diri. Mereka mengaktifkan cahaya pelangi dan dengan cepat mendarat di belakang Lao Dao. Pendatang baru itu tentu saja adalah Weng abadi Kutub Selatan. Pada saat itu, di sisi sekolah Chan, orang tua dari Kutub Selatan dan 8 makhluk abadi dari 12 Dewa Emas sekolah Chan bergerak maju bersama. Daois Duobao, 4 murid tertua lainnya dari sekolah Jie, dan 3 Grandmaster Hierarch mengikuti ke depan yang abadi. Di kiri dan kanan peron, mereka sama tingginya dengan Li Changshu dan berdiri di atas awan. Pak tua dari Kutub Selatan menundukkan kepalanya dan menatap Guang Chengzi. Dia meremas senyum jelek dan berkata dengan hangat, "Saudara muda Changgeng." Li Changshu berkata, "Tolong panggil saya Tuan Taibai Jinsing." Tuan Taibai Jinsing. Orang tua dari Kutub Selatan menghela nafas dan berkata, "Saya tahu segalanya di sini." Sekolah Chan salah. Terlebih lagi, saudara muda Guang Chengzi telah melakukan banyak hal yang tidak pantas. Mohon maafkan saudara muda Guang Chengzi kali ini demi Sekte Dao, Taibai Jinsing, ketika dia berbicara, dia menurunkan posisinya. Sebaliknya, sekolah Jie sulit berbicara. Li Changshu berkata, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa aturan. Sekolah Chan memiliki latar belakang yang kuat, sumber kekayaan yang kuat, dan aturan yang kuat, saya percaya kakak senior harus mengerti bahwa saya telah menghukum Guang Chengzi hari ini. Dengan baik, orang tua dari Kutub Selatan menghela nafas dan berkata, "Saudara muda Changgeng, aturan apa yang dilanggar oleh saudara muda Guang Chengzi?" Li Changshu berkata, "Pengadilan surgawi telah lama memiliki aturan surgawi, yang abadi tidak dapat mengganggu manusia. Namun, saudara muda Changgeng, ketika kesengsaraan besar turun, rahasia surgawi berhubungan dengan perubahan otoritas kerajaan di dunia fana benua selatan, balas Pak tua dari Kutub Selatan dengan tenang. Ada makhluk abadi seperti Wenzong yang berkedudukan tinggi di negara Sang. Mereka telah memimpin pasukan untuk bertempur di mana-mana dan berulang kali mengungkapkan kemampuan mistik mereka. Mengapa pengadilan surgawi tidak peduli sebelumnya? Sekarang, Guang Chengzi hanya melakukan sesuatu yang sesuai dengan Wenzong. Pengadilan surgawi akan mengambil tindakan." Kemudian, lelaki tua itu tersenyum meminta maaf dan buru-buru berkata, "Saya tidak sengaja membuat rewel, saya juga tidak mengatakan bahwa pengadilan surgawi tidak adil. Saya hanya menyatakan fakta. Tolong jangan salahkan saya, Tuan Taibai Jinsing." Oh. Li Changshu menatap Pak tua dari Kutub Selatan dan tersenyum tipis. Jantung Taiyi yang sempurna dan Yuding yang sempurna berdetak kencang. Ekspresi itu dan perasaan yang diberikannya kepada mereka, sering muncul saat Changshu melawan orang suci ke-6. Li Changshu berkata, "Dewa panjang umur juga ada di pengadilan surgawi. Dia harus tahu sebab dan akibat dari masalah ini. Sekarang saya membicarakannya secara umum, saya tidak membedakan antara awal dan akhir, dan saya tidak berbicara tentang proses. Ini sedikit membingungkan, sebelumnya, kesengsaraan besar kaya. Salah satu fungsi besar dari kesengsaraan ini adalah memilih dewa-dewa yang benar untuk pengadilan surgawi. Oleh karena itu, ketika sekolah Chan dan sekolah Jie memasuki dunia fana, pengadilan surgawi menutup mata, pada awalnya, keabadian dari kedua sekte tersebut masih tertahan. Mereka hanya pejabat dan jenderal. Mereka tidak mengungkapkan kemampuan mistik mereka dalam pertempuran. Mereka tidak melebihi ruang lingkup yang diizinkan oleh aturan surgawi dari pengadilan surgawi. Namun, ketika korban dari sekolah Chan dan sekolah Jie meningkat, yang abadi muncul di depan manusia dan membantai serta mempermalukan manusia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, belum lama ini, saya memerintahkan aula pencerahan untuk mengumumkan aturan surgawi dan aturan surgawi ke dunia purba. Saya menekankan masalah benua selatan, berniat membuat yang abadi dari kedua sekte menahan diri. Setelah pengadilan surgawi menegaskan kembali masalah tersebut, pengadilan surgawi tidak mengirim jenderal surgawi dan prajurit surgawi untuk menyelidikinya. Itu sudah cukup memberi wajah pada sekolah Chan dan sekolah Jie. Apa yang terjadi setelah itu? Sekolah Jie tidak lagi mengganggu benua selatan, Wenzong meninggal, dan sekolah Jie bertahan dan tidak bereaksi. Namun, Guang Chengzi dari sekolah Chan tidak takut dan mengabaikan peraturan surgawi dan peraturan surgawi. Dia menggunakan pil yang bisa mengurangi umur seseorang untuk mendapatkan umur ratusan ribu manusia, dia hampir menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah situasi manusia. Umur ratusan ribu manusia adalah masalah besar. Situasi fana bahkan lebih dari itu. Kaisar manusia telah dihancurkan oleh yang abadi dengan skema yang begitu kejam. Itu masalah besar. Akankah sekolah Chan mengakui kejahatan ini?
Cahaya di mata Li Changshu sangat menindas. Keabadian sekolah Chan tidak bisa berkata-kata. Taois Wensu segera berkata, dinasti Sang dari dinasti Zhou adalah mandat surgawi. Kakak senior Guang Chengzi mengikuti surga, bagaimana pengadilan surgawi bisa menghukumnya? Baiklah, kata Li Changshu dengan tenang. Ikuti aku ke Fire Cloud Cave. Saya akan menggunakan nama Li Changshu, seorang murid umat manusia, untuk meminta senior dari 3 penguasa dan 5 kaisar untuk menghukum Guang Chengzi karena berencana membunuh kaisar manusia. Tuan Taibai Jinsing, tidak perlu membuat masalah ini begitu kaku. Orang tua dari Kutub Selatan memandang Wensu dan berkata dengan hangat, sekarang situasi di benua selatan telah diselesaikan, prajurit fana akan terhindar dari kematian. Orang-orang di mana-mana dapat hidup damai selama beberapa tahun. Meskipun Guang Chengzi salah, dia juga ingin melindungi sekte tersebut. Changgeng, oh tidak, Lord Taibai Jinsing, tolong beri sekolah Chan lebih banyak wajah karena sekolah Chan. Qiong Xiao, yang diam, tidak bisa membantu tetapi berdiri ketika dia melihat saudara iparnya marah. Dia memeluk tangannya dan berkata, mungkinkah sekte paman tuan kedua telah membuka pabrik pewarna? Mengapa mereka membutuhkan begitu banyak wajah? Kakak ipar saya sudah menjelaskan masalah ini dengan jelas. Sebab dan akibatnya jelas. Jika Guang Chengzi melakukan kejahatan, dia akan melakukan kejahatan. Jika sekolah Chan melindunginya, saya benar-benar harus mengeluh tentang ketidakadilan para murid sekolah Jie yang meninggal di benua selatan. Taois Duobao meletakkan tangannya di belakang punggung dan perutnya yang membuncit berayun dengan lembut. Dia berkata dengan serius, "Yah, saya ingin ngelantur." Senior Broter Guang Chengzi bertanggung jawab untuk memimpin pengajaran di sekolah Chan. Saat itu, dia juga penguasa umat manusia, Kaisar Manusia Suan Yuan. Dia seharusnya tidak tahu konsekuensi dari tindakannya. Apakah dia dikendalikan oleh bencana? Apakah pikirannya terpengaruh? Dewi Roh Penyu berkata dengan lembut, meskipun kakak senior Guang Chengzi tidak dianggap sebagai salah satu murid teratas dari Sekte Dao dalam hal pertempuran, alam Dao-nya masih bagus. Jika keberuntungan kesengsaraan besar begitu kuat, kita mungkin akan melakukannya sudah lama menyerang. Saudari junior, kamu benar. Taois Duobao memandang Guang Chengzi di bawah dan mengerutkan kening. Lalu mengapa kakak senior Guang Chengzi melakukan itu? Dia sengaja memprovokasi umat manusia. Orang tua dari Kutub Selatan mengambil kesempatan untuk berkata, mengapa Anda tidak melepaskan Guang Chengzi dan mendengarkan apa yang dia katakan? Li Changshu terdiam. Dia duduk diam di atas awan dan menutup matanya untuk merenung. Yang abadi dari sekolah Jie datang hari ini terutama untuk mendukung Li Changshu, mereka tidak harus berjuang sampai mati dengan sekolah Chan. Lagi pula, setelah membunuh orang suci, kedua sekte itu tidak lagi harus bertarung sampai mati. Namun, ketika sekolah Chan yang abadi melihat itu, mereka berpikir bahwa Li Changshu tidak berani membiarkan Guang Chengzi berbicara. Mereka secara alami setuju. Fuxian yang sempurna berkata, bahkan jika Anda ingin menghukum kakak senior Guang Chengzi, Anda harus mendengarkan penjelasannya. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Qi Jingzi berkata dengan suara rendah, kakak Guang Chengzi selalu masuk akal. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Dia harus ditanyai secara rinci. Keabadian sekolah Chan lainnya juga berbicara. Mereka mengatakan bahwa mereka harus membiarkan kakak tertua mereka menjelaskan dan memberi tahu mereka detailnya. Meskipun sekolah Chan kali ini salah, jika ada rahasia, itu tidak akan mempengaruhi perasaan para murid sekte terhadap kakak tertua mereka. Hanya Tai Yi yang sempurna yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mengapa saya merasa lebih baik tidak membiarkan kakak tertua berbicara. Banyak makhluk abadi dari sekolah Chan memelototi Tai Yi yang disempurnakan. Tai Yi yang sempurna mundur setengah langkah dan bersembunyi di belakang Yu Ding yang sempurna, yang diam saja. Li Changshu membuka matanya dan tidak mengatakan apapun. Dia duduk di awan dan mengangkat tangannya untuk menggambar segel, dia menjentikkan jarinya ke Guang Chengzi. Cahaya abadi melayang di sekitar Guang Chengzi. Sebuah bayangan muncul di tubuhnya yang abadi. Dia pertama kali menatap awan dan sedikit mengernyit. Dia mengerutkan bibirnya sedikit dan segera kembali ke ekspresi dinginnya. Dia berkata, saudara muda Changgeng, apakah ini sikap Anda terhadap saya setelah kekuatan Dharma dan kemampuan mistik Anda menjadi kuat? Li Changshu berkata dengan tenang, hari ini, bahkan jika kekuatan Dharma dan kemampuan mistisku lebih rendah dari kakak senior, aku harus meminta penjelasan darinya. Orang tua dari Kutub Selatan segera berkata, Guang Chengzi, Tuan Taibai Jinsing berkata bahwa Anda menggunakan mantra abadi untuk mengganggu dunia fana dan merencanakan untuk membunuh kaisar manusia. Apakah Anda mengakuinya? Guang Chengzi mengangguk dengan tenang dan berkata, jika Di Xin juga dianggap sebagai kaisar manusia, aku memang akan melakukannya. Bagaimana bisa raja tidak dianggap sebagai kaisar manusia? Daji mendongak dan menatap Guang Chengzi. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Raja memiliki takdir sebagai kaisar manusia. Siapa di Triloka yang tidak mengetahuinya? Anda berkolusi dengan keluarga Anda, menyihir para pendeta, dan membuat rencana.
Anda menggunakan pengikut bangsa Zhou sebagai pisau, menggunakan nama putra surga, dan menggunakan pil untuk menempa senjata iblis. Anda memaksa raja saya untuk membakar dirinya sendiri. Wensu mengutuk dengan tegas, iblis wanita, jangan bicara omong kosong. Yo, iblis wanita. Qiong Xiao memutar matanya. Kita semua adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh dao besar makhluk hidup. Mengapa kamu berpura-pura? Qiong Xiao, diam, lapisan rune dao muncul di sekitar Li Changshu. Kata-katanya yang tampak tenang membuat yang abadi tidak bisa berkata-kata. Hati dao mereka bahkan sedikit tenang. Banyak makhluk abadi dari kedua sekte itu memandang Li Changshu dengan kaget, hati dao mereka tidak bisa membantu tetapi berdebar saat mereka melihat wajah muda bersudut. Li Changshu berkata, Daji, jangan bicara lagi. Guang Chengzi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda mengakui apa yang dikatakan Daji? Guang Chengzi mengangguk dengan tenang dan berkata, ya. Apakah ada rahasia? Guang Chengzi berkata, tidak ada rahasia. Li Changshu mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, jika memang begitu, aku akan menghukummu karena merencanakan untuk membunuh kaisar manusia. Anda menghancurkan stabilitas manusia di benua selatan, mengguncang prestise pengadilan surgawi, dan mengabaikan stabilitas dao surgawi. Saya memotong 3 bunga di kepala Anda, mengambil 5 ki di dada Anda, dan mengirimkannya ke 6 jalan reinkarnasi. Anda tidak dapat berkultivasi selama 9 kehidupan. Apakah Anda yakin? Anda, ekspresi Guang Chengzi berubah. Dia menatap Li Changshu dan berkata dengan dingin, saudara muda Changgeng, jangan berlebihan. Anda dan saya paling tahu tentang masalah ini. Di Xin seharusnya menghadapi bencana ini, saya hanya memanfaatkan situasi. Apa yang salah dengan itu? Mandat surga adalah milik Zhou, dan Zhou seharusnya makmur secara alami. Mungkin sekolah Chan percaya pada takdir surgawi, tapi sekolah Ren tidak mempercayainya. Ras manusia juga tidak mempercayainya, Li Changshu menatap Guang Chengzi. Umat manusia tidak mengandalkan apa yang disebut nasib surgawi untuk mencapai hari ini. Anda pernah menjadi guru kerajaan dan harus memahami ini. Anda mengatakan bahwa saya yang paling jelas tentang apa yang terjadi di sini, jadi mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal itu sehingga semua yang abadi di sini dapat mendengarkan? Mengapa di Xin harus mati? Kenapa kamu begitu bersemangat? Jiwa esensi Guang Chengzi mengepalkan tinjunya sedikit dan segera rileks. Dia memandang Li Changshu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adik laki-laki, jika kamu melakukan hal yang tidak patuh, jangan seret Dao Sekte ke dalam rawa. Kakak senior, kamu tidak bisa mewakili Sekte Dao. Aku juga tidak bisa mewakili Sekte Dao. Tekanan samar muncul di sekitar Li Changshu. Gambar segel Kongtong memadat di belakangnya, dan grid Dao yang brilian menekannya. Dao Agung ini memadatkan keinginan yang pantang menyerah dan mewariskan keyakinan yang pantang menyerah. Namanya Dao. Itu sudah ada di dunia sejak lama, tapi ini adalah pertama kalinya Dao manusia muncul. Suara Li Changshu seperti bel dan genderang, mengguncang dunia. Namun, hari ini, aku bisa mewakili umat manusia untuk membalas dendam padamu. Saya dapat mewakili pengadilan surgawi dan melindungi martabat aturan surgawi. Saya juga dapat mewakili diri saya sendiri untuk memberitahu Anda, kakak senior. Apakah Anda memberitahu saya rahasia di belakang Anda hari ini dan memberitahu saya mengapa Anda melakukan ini, atau Anda akan dihukum oleh saya? Yun, pinjamkan aku piala emas primordial chaos. Yun Xiao segera bergerak maju dan piala emas di tangannya terbang ke arah Li Changshu. Li Changshu mengangkat tangannya untuk menangkapnya dan menekannya. Changgeng, tunjukkan belas kasihan. Orang tua dari kutub selatan berteriak keras. Yang abadi dari sekolah Chan ingin menyerang. Namun, ketika Li Changshu menoleh dan melirik mereka, gambar hantu dari segel Kongtong bergetar, dan aura Human Dao yang cemerlang memenuhi langit, benar-benar menekan yang abadi dan membuat mereka tidak berani bergerak. Dengan kilatan cahaya keemasan, piala emas primordial chaos tiba di telapak tangan Li Changshu. Tubuh abadi Li Changshu segera tersedot ke dalam piala emas primordial chaos. Roh esensinya melayang di udara dan masih berupa hantu, roh primordialnya yang sebenarnya masih terkunci di piala emas. Pada saat ini, itu masih merupakan proyeksi dari roh primordialnya. Li Changshu berkata dengan tegas, Guang Chengzi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tai Bai Jinsing. Mata Guang Chengzi dipenuhi dengan kilatan tajam. Dia berteriak, apakah kamu menganggap sekolah Chan serius ketika kamu melakukan itu? Kamu adalah orang yang tidak memperlakukan manusia sebagai manusia terlebih dahulu. Jangan salahkan aku karena tidak melihat keabadian sebagai keabadian. Piala emas primordial chaos di telapak tangan Li Changshu bersinar terang, seolah-olah akan segera berputar. Satu pertanyaan terakhir. Apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Li Changgeng, kaulah yang ingin memberontak, jangan seret kami ke dalamnya. Oke, Li Changshu mengangguk perlahan dan menurunkan kelopak matanya. Piala emas primordial chaos di tangannya akan berputar. Yang abadi dari sekolah Chan akan menyerang. Yun Xiao, Taois Duobao, Qiong Xiao, dan Dewi Roh Penyu akan bertarung.
Saat ini, gumpalan rune Dao tiba sesuai jadwal. Cahaya piala emas primordial chaos ditekan, dan alam semesta tampaknya telah membeku. Tekanan. Itu adalah tekanan yang hampir mencekik Dewa Emas. Dunia sepertinya tiba-tiba menjadi gelap. Sesosok muncul di depan Pak Tua Kutub Selatan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengenakan jubah abu-abu. Wajahnya tidak bisa dilihat secara langsung. Bahkan jika dia melihatnya, itu tidak akan meninggalkan kesan apapun pada makhluk hidup. Rune Dao tampaknya mengungkap misteri keteraturan dan aturan. Saat sosok itu muncul, semua makhluk hidup dalam radius puluhan ribu kilometer terdiam. Hierarch of Chan School, penguasa awal primordial surgawi. Pada saat itu, penguasa awal primordial surgawi tidak berbicara, wajahnya tanpa ekspresi saat dia menatap Li Changshu dengan tenang. Li Changshu adalah yang tercepat bereaksi di antara yang abadi. Dia dengan tenang berdiri dan membungkuk kepada penguasa awal primordial surgawi. Dia berkata, "Salam, Paman Tuan Kedua." Baru saat itulah yang abadi membungkuk. Orang-orang dari sekolah Jie memanggilnya sebagai guru paman kedua, sedangkan orang-orang dari sekolah Chan secara alami memanggilnya sebagai guru. Penguasa awal primordial surgawi sedikit mengangguk dan membalas salam kepada para junior. Cageng, Guang Chengzi adalah murid kesayanganku. Bisakah kau mengampuni dia kali ini? Li Changshu menghela nafas dan tampak bermasalah. Paman master kedua, kakak senior Guang Chengzi telah melakukan bencana besar kali ini. Setelah takdir kaisar manusia runtuh, masih belum ada tanda-tanda akan mengembun, kerugian umat manusia terlalu berat. Penguasa surgawi dari permulaan primordial berkata, saya tahu bahwa Canggeng prihatin dengan umat manusia dan dia memikul tanggung jawab yang berat sekarang. Namun, sekolah Chan selalu mengikuti prinsip-prinsip dunia, tindakan Guang Chengzi diajarkan oleh I. Di mata saya, dia telah melakukannya dengan baik dan melakukannya dengan baik. Jika Canggeng merasa tidak dapat diterima, ini hanyalah konflik ajaran. Itu tidak sesuai dengan cita-cita umat manusia. Guang Chengzi bukanlah manusia, di zaman kuno, dia membantu kaisar manusia Xuan Yuan berkali-kali. Sekarang, kelebihannya diimbangi. Apakah itu tidak apa-apa? Li Changshu tersenyum pahit. Dia bersyukur dan tidak berdaya. Dia bersyukur bahwa paman guru kedua jelas bukan orang seperti Zunti atau Jie Yin, dia bisa merasakan bahwa paman tuan kedua menghargai murid-muridnya. Apa yang disebut kebanggaan seorang suci tidak sepenting murid-muridnya. Namun, sayangnya, Tuan Paman kedua tampaknya tidak siap untuk melawan Dao Surgawi. Pada saat itu, Li Changshu secara alami tidak mau menyerah. Dia berkata dengan suara rendah, Paman Guru, selama kakak senior Guang Chengzi mengatakan yang sebenarnya, saya hanya dapat mengurangi tingkat kultivasinya dan membiarkan dia mengalami kesulitan manusia. Saya tidak akan mengirimnya ke reinkarnasi. Sepertinya dia mundur selangkah, tetapi dia sebenarnya memaksa penguasa surgawi awal primordial untuk mengungkapkan sikapnya. Penguasa awal primordial surgawi menatap Li Changshu dan tidak ragu-ragu. Cageng, aku tidak ingin menyerang para junior. Li Changshu sudah memahami posisi yang dipilih orang suci itu. Dia perlahan mendorong piala emas primordial chaos di belakangnya dan menghadap penguasa surgawi awal primordial. Namun, jika Paman Tuan ingin membawa kakak senior Guang Chengzi pergi, jangan salahkan saya karena menyinggung Anda. Cangeng, Taois Duobao berteriak, jangan kasar pada Paman Tuan kedua. Jangan bicara omong kosong. Wajah Peri Yun Xiao memucat. Dia ingin bergerak maju, tetapi dia dihentikan oleh rune Sains Dao. Penguasa surgawi awal primordial mengangkat tangannya sedikit dan memberi isyarat agar Taois Duobao tidak berbicara. Cageng, apakah kamu sudah memikirkannya? Paman Tuan kedua, Li Changshu membungkuk memberi hormat Dao. Aku sebenarnya telah didorong ke sini oleh Grandmaster. Aku tidak punya pilihan lain. Lupakan. Penguasa awal primordial surgawi menghela nafas pelan. Aku bisa mengambil beberapa langkah darimu. Jika kamu tidak bisa melukaiku, biarkan Guang Chengzi pergi hari ini. Bagaimana dengan itu?